Ya pemirsa, sengketa lahan di Kemang, Jakarta Selatan berubah menjadi adegan yang mencekam saat salah satu kelompok mengancungkan senjata laras panjang terang-terangan di depan umum, mirip dengan gaya gangster atau mafia yang ada di negara barat. Insiden brutal yang dipertontonkan dua kelompok itu mendapatkan penanganan serius dari kepolisian. Lantas, mengapa penggunaan instrumen kekerasan seperti ini bisa terjadi di negara kita hingga menimbulkan kepanikan dan keresahan luar biasa terjadi bagi warga? Kita simak ulasannya di segmen Garis Batas berikut ini. Para pelaku kita sudah amankan. Kekerasan ala barat di mana tampaknya menular ke Indonesia nih. Kemang, Jakarta Selatan, bumi yang selama ini dikenal sebagai denyut nadi gaya hidup urban dan kemewahan, seketika berubah menjadi saksi bisu sebuah bentrokan dua kelompok karena sengketa lahan yang merobek kedamaian. Getirnya pertikaian fisik di bawah lagi Jakarta yang muram, dua kubu itu pun terlibat bentrokan brutal, memperebutkan sejengkal tanah yang diselimuti saling klaim kepemilikan. Bukan sekedar adu argumen atau dorong-dorongan, insiden ini menorehkan luka mendalam dengan penggunaan senjata laras panjang dan parang serta lemparan batu. Mengoyak rasa aman bagi warga dan meninggalkan jejak kengerian di sudut elit ibu kota, mengubah jalanan Kemang yang biasanya ramai oleh hilir mudik aktivitas modern menjadi medan laga yang mencekam. Tak lama berselang, aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian, mengamankan area dan mulai melakukan penyisiran untuk mengungkap para pelaku yang terlibat dalam aksi anarkis ini. Ketegangan masih terasa di udara, menyisakan puing-puing kemarahan dan ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang berseteru. Diam. Hasil kerja cepat kepolisian membuahkan hasil. Sejumlah orang yang diduga kuat terlibat langsung dalam bentrokan ini pun berhasil disergap di tengah jalanan di kawasan Antasari. Bersamaan dengan penangkapan para tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial dari rumah salah satu tersangka. Oke, angkat semua. Ada 4 mas. Oke. Di antara barang bukti yang diamankan terdapat beberapa senjata, di antaranya 4 pucuk senapan angin, airgun, laras panjang yang sebelumnya sempat dikira senjata api, serta 3 bilah parang yang digunakan dalam proses penyerangan. Temuan ini mengkonfirmasi tingkat kekerasan yang digunakan dalam sengketa lahan tersebut. Kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Para pelaku berhasil diamankan, yang terlibat dalam insiden penyerangan yang terjadi pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat, yang mana lokasi kejadiannya yaitu Jalan Kemang Raya nomor 14B RT 11 RW 01 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kemudian untuk para pelaku kita sudah amankan, yang mana yang memang sesuai dengan berita acara pemeriksaan 10 orang sudah kita amankan. Kemudian dari keseluruhan dengan saksi-saksi sebenarnya itu ada 27. Tersangka yang ditahan dari awal pemeriksaan yang berjumlah 10 orang bertambah menjadi 19 orang setelah penyelidikan lebih dalam oleh polisi. Meskipun senjata sudah dikonfirmasi sebagai senapan angin, penggunaan alat yang menyerupai senjata api dalam konflik sipil merupakan pelanggaran serius dan menimbulkan keresahan luar biasa di masyarakat. 10 orang yang di belakang ini merupakan
dilakukan dari pihak yang mengaku adanya memiliki legalitas ataupun sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut. Dari 10 orang ini merupakan kelompok yang jasa lah, gitu ya, jasa terkait dengan pengamanan. Dapat kami sampaikan bahwa untuk senjata jenis senapan angin PCP ini kita juga masih lakukan pengembangan menurut ataupun berdasarkan keterangan dari para pelaku membeli di daerah Jakarta. Kita sudah melakukan penetapan tersangka dengan persangkaan pasal pidana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Kemudian pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam. Seperti itu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan 10 tahun. Adrianus berharap agar para penegak hukum tak hanya fokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan atau kelompok yang mungkin sengaja memprovokasi atau memfasilitasi penggunaan senjata dalam sengketa lahan. Karena dalam pasal pidana ada pasal menyuruh, gitu ya. Justru menurut saya malah aneh kalau dalam hal ini polisi hanya sampai pada kegiatan langsungnya. Dalam hal ini ada orang-orang yang terlibat dalam konflik, dan polisi hanya melakukan pentersangkaan terhadap mereka. Saya menduga atau saya mengharapkan kepolisian juga sampai pada siapa sih pemilik lahan yang menyuruh untuk berkelahi, siapa sih pihak yang ingin agar punya lahan itu, sehingga kemudian lalu meng-hire kelompok untuk berkelahi. Insiden Kemang ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik gemerlap kota metropolitan, persoalan tanah masih bisa menjelma menjadi pemicu konflik yang merenggut kedamaian. Pentingnya pencegahan melalui edukasi hukum dan penyelesaian sengketa di luar jalur kekerasan agar sengketa di wilayah lain di Indonesia tak lagi ternodai oleh pertikaian yang tak beradab. Tim TV One mengabarkan.